Masih tentang sifat sholat. Sekarang kita sampai pada bagaimana ketika Rasulullah memberikan contoh dari rukuk kemudian turun ke sujud. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadaihi qabla rukbataihi akhrajahu thalatha wa huwa aqwa min hadithi Wa'il bin Hujr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang di antara kamu sujud, janganlah duduk seperti duduknya unta. Hendaklah meletakkan tangannya ke tanah sebelum dua lututnya. Riwayat Imam 3. Ia lebih kuat daripada hadis dari Wa'il bin Hujr. Ini langsung ke hadis ke 331 karena ini langsung berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi akhrajahul arba'ah fa inna lil awwali syahidan min hadithi Ibni Umar radhiyallahu anhu sahhahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahul Bukhari mu'allaqan mauqufan. Itu enggak ada ya? Ada. Nah, ini Nabi mencontohkan ketika dari rukuk ke sujud, ya, apakah lututnya dulu turun, dengkulnya, kemudian baru tangan, atau langsung tangan dulu baru lutut, gitu kan? Nah, ini dua-duanya ada. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, bila seorang di antara kamu sujud, janganlah duduk seperti duduknya unta. Hendaklah meletakkan tangannya ke tanah, dari tangan dulu, gitu? Setelah dua lututnya. Berarti tangan setelah dua lutut, berarti itu mana dulu? Lutut dulu. Ya. Jadi hendaklah meletakkan tangannya ke tanah sebelum dua lutut, berarti tangan dulu. Tangan dulu baru lutut. Gitu. Ini hadis yang
pertama. Kemudian hadis yang 331, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, akhrajahul arba'ah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sujud, beliau meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Kalau tadi yang di atas, gitu, yang di atas itu lutut dulu, tangan dulu baru lutut. Nah, hadis yang bawah yaitu kebalikannya, lutut dulu baru tangan. Kalau habis rukuk itu loh, rukuk kan turun, kita turun, mau sujud itu kan sebagian orang tangannya dulu, baru dengkulnya, baru lututnya. Terus ada sebagian lutut dulu, baru disusul dengan tangan. Ya. Nah, ternyata dua-duanya Nabi pernah mencontohkan. Yang lebih dulu tangannya Nabi mencontohkan, yang lebih dulu lututnya Nabi juga pernah mencontohkan. Sehingga kita ngikutin yang mana aja boleh, ya kan? Biasanya yang mana dulu? Hah? Dengkul dulu. Iya, ada yang dengkul dulu. Terus tapi yang dengkul dulu kadang-kadang enggak selamanya dengkul dulu, gitu kan? Kadang-kadang tangan dulu, gitu. Yang tangan dulu juga enggak selamanya begitu. Kadang-kadang kita sendiri ya bisa dengkul dulu baru tangan, kadang-kadang tangan dulu baru dengkul. Nah, bagi orang yang lututnya sakit itu biasanya tangan dulu, karena buat nahan. Tangan dulu, kemudian ini buat nahan supaya dengkul nggak terlalu kencang. Kalau dengkul dulu kan beban kan, gedruk gitu kan, gitu. Nah, kalau dengkulnya sakit biasanya tangan dulu supaya ketahan pelan-pelan, gitu. Tapi dua-duanya ada. Ini kadang-kadang kan jadi perdebatan. Ada yang kelompok tangan dulu, mereka semuanya tangan dulu. Jadi kajiannya hanya yang pakai tangan dulu. Yang dengkul duluan dikata kayak onta. Kalau onta mendekul mau duduk tuh, onta itu kalau duduk kan mesti duduk dulu kan. Iya, dekuk dulu kan. Terus baru. Nah, jadi kalau kita ngikutin yang dengkul dulu, kita dikata kayak onta. Hadisnya yang ada, tapi yang dipakai hanya itu. Hadis yang keduanya nggak dipakai. Ini ada yang kelompok-kelompok yang senangnya begitu. Senangnya itu dipilih satu, lalu dijadikan identitas, terus seolah-olah yang benar itu saja, yang lain salah. Itu namanya beragama nyari gara-gara. Ya, jadi ibadah sambil nyari gara-gara. Jadi dia hanya menerima satu, padahal yang lain ada. Mungkin dia tahu juga kalau yang lain ada, cuman dia kayak, jadi hanya diambil satu, kemudian nyalain yang lain, gitu. Ya, kalau begitu ya itu kelompok emang tukang nyari supaya pecah belah umat Islam.
Ya. Jadi dua-duanya ada dan dua-duanya hadisnya sahih. Karena di sini adalah riwayat Bukhari gitu. Ya. Nah, bahkan kalau yang dengkul dulu ini yang meriwayatkan adalah empat imam. Kalau yang tangan dulu yang meriwayatkan 3. Jadi riwayat imam 3. Kalau yang bawah yang sebelumnya 2 tangannya riwayat 4 imam. Ya. Baik, itu kan kita sudah terbiasa seperti itu. Pokoknya dua-duanya boleh gitu. Yang biasa turun dengkul dulu ya silahkan, gitu kan, terusin. Yang biasa tangan dulu baru dengkul juga dipersilahkan karena dua-duanya ada dasarnya, gitu. Berikutnya tentang berisyarah, nunjuk. Kalau lagi at-tahiyat kan nunjuk kan, ya itu. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahudi wada'a yadahul yusra ala rukbatayhi al yusra wal yumna ala al yumna wa aqada salasan wa khamsina wa asyara bi isbihi asy-syababati rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu wa qabada asabiyahu kullaha wa asyara billati talil ibhama. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah bila duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri dan letakkan tangan kanan di atas lutut kanan. Masing-masing kan nggak mungkin disilang begini. Jadi tangannya di atas lutut, yang kanan di atas kanan, yang tangan kiri ya di atas tangan kiri, lutut kiri. Kan nggak mungkin yang tangan kanan diletakkan di lutut kiri, lutut sholatnya begini, nyilang. Kemudian wa aqada salasan wa khamsina wa asyara bi isbihi syababah, dan beliau menggenggamkan seperti menghitung 53, seperti angka 53 Arab. Beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Ya, ini saya kasih tahunya begini. Ya, ya kalau tadi kan masalah turunnya, kalau habis rukuk ke sujud. Ya, ada yang habis sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, terus turun. Ada yang dengkul dulu, berarti kan dengkul dulu baru tangan, ya. Ada yang diriwayatkan 4 imam ahli hadis. Terus ada yang tangan dulu, ya. Kalau tangan dulu hadis yang awal tadi yang diriwayatkan 4 imam. Habis sami Allah liman hamidah, terus turunnya tangan dulu baru, nah gitu. Ya bagaimana kebiasaannya ya. Ini
Jadi kalau yang posisinya apa namanya tadi kata Pak Haji Asri dengkulnya sakit, ya tangan dulu, supaya nanti dengkulnya enggak, kan udah ketahan tangan, jadi dengkulnya kan enggak begitu beban. Nah kalau yang masih sehat, ya enak aja dengkul dulu, nah tapi kan juga beban. Kalau di sakit kan tangannya belum nahan, gitu kan. Jadi makanya Nabi nyontoin dua-duanya. Nah terus ketika tasyahud, Nabi meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Kemudian yang kanan nih, Nabi seperti menghitung hitungan 53 arab. Ini 5. Kalau 5 kan bulat kan, 5 arab kan bulat. Nah, ini kan 3. Kalau 3 kan tetap 3. Nah, jadi begitu, begini. Jadi nggak begini, gitu. Gegemnya itu loh. Kalau yang ini buka, ini. Kalau yang ini digenggamkan, tapi menggenggamkannya begini tuh. Nah, nanti giliran asyhadu alla ilaha illallah, Nabi isyarah dengan al-ibham, dengan as-sababah, namanya sababah. Ini ibham. Ibham itu jempol. Kalau ini Nabi isyarah pakai telunjuk, gitu. Ya udah begini. Ya. Terus dalam riwayat lain Nabi itu menggenggamkan dua-duanya. Artinya ini yang begini dua-duanya. Ya. Tapi yang atas tadi lebih kuat, ini yang ini baru menggenggam. Tapi genggamnya tadi gak begini. Menggenggamnya begini tuh. Letakkan begini. Jadi mengisyarahkan seperti 53. Ini angka 5. Kan Arab kalau 5 begini kan? Angka Arab 5 begini kan tuh, ini. Nah 3 kan tetap 3 kan begitu kalau 3. Nah jadi seperti angka 53. Paham itu? Biasanya gimana bentuknya? Selama ini gimana? Ya begini. Ini kan buat at-tahiyat, jadi ini menggenggam. Karena nanti begini. Jadi posisi tangan kiri gitu. Kalau yang kiri ada yang dilepas, ada juga yang enggak begini. Terus kalau kita menaruh ini kedua tangan harus benar-benar di atas lutut, bukan di depan lutut. Lutut ini, terus di atasnya, jadi atasnya. Kalau di depannya tuh begini tuh. Jadi ini turun ke bawah. Ini. Kalau dia ditaruhnya itu di atas lutut, maka ini tangan ngadep ke kiblat. Berarti ini nih. Ini kalau naruhnya di atas lutut, ini jari-jarinya ngadep ke kiblat. Tuh, sono. Tapi kalau kita kelewat di depan lutut, jadi begini. Karena ada orang yang sholat begini. Akhirnya jari-jarinya ngadepnya kemana? Ke bawah, gitu. Sedangkan posisi tubuh itu selagi bisa dihadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Gitu. Sebisa-bisanya. Mana yang masih bisa diupayakan ngadep kiblat, dihadapkan ke kiblat.
ini kan kita menghadapin jari ke kiblat bisa kan? Asal ke sana ke kiblat, ya kan? Tapi kalau kita terlalu maju, akhirnya madepnya kemana itu jari? Soalnya ke bawah, jadi nggak ke kiblat lagi. Makanya itu kan Allah, berarti di atas, gitu, bukan di depan. Kalau depan itu amama, gitu, ya. Itu hal-hal seperti itu diperhatikan karena memang Nabi nyontoin begitu. Jadi ini hadis ini tentang sifat sholat Rasul, tentang bagaimana Rasul sholat. Dan ini kita baru berbicara dohirnya, fikihnya. Nah, nanti berikutnya setelah kita fikih mempelajari tentang situasi rohaninya. Situasi rohaninya berarti harus khusyuk. Nah, kalau bicara khusyuk nanti bicara memperkuat keimanan, gitu. Kemudian kita mempelajari tasawuf supaya hati bersih, supaya nggak makan yang haram, dan seterusnya. Itu bicara khusyuk. Nah, kalau kita nggak bisa khusyuk, minimal dohir kita sholat benar-benar seperti ya yang dilakukan oleh Rasulullah. Kan tapi saya nggak ngelihat Rasul, tapi peninggalannya Rasul ada 2 peninggalan Nabi. Gitu. Taraktu amroini, aku tinggalkan 2 perkara, 2 pusaka. Intamasaktum bihima, jika kamu berpegang teguh kepada 2-nya, pada Al-Quran dan hadis, gitu, lantadillu ba'di abadan, kamu selama-lamanya nggak akan tersesat setelah sepeninggalku. Sampai hari kiamat kamu nggak bakal tersesat kalau kamu ngikutin Quran, ngikutin hadis. Itu dijamin. Walaupun kita nggak ketemu Nabi, tapi kita bisa sholat seperti Nabi. Caranya ngaji, terus dipraktekkan dalam pelaksanaan ibadah, gitu, ya. Adapun ada perselisihan satu sama lain, kalau memang dua-duanya ada hadisnya, ya nggak ada masalah. Karena memang sesekali Nabi mencontohkan seperti itu, terus kadang-kadang mencontohkan dengan contoh yang lain. Ya tadi itu mungkin diantaranya memberikan kelonggaran bagi orang yang tadi dengkulnya sakit, bisa ditahan pakai tangan duluan. Itu. Nah, itu namanya keuntungan bagi kita, ada pilihan. Nah, pilihan itu jangan dijadikan alat untuk berselisih. Jangan dijadikan alat untuk berantem. Ini hanya jalannya satu, nggak mau nerima yang lain disalah-salahin. Nah, begitu juga boleh. Ya, kalau kita mencoba enggak, kita ngaji ya fair aja, ngaji ada hadis yang benar-benar diterima, gitu. Walaupun mungkin sebagian nggak cocok dengan yang kita lakukan, tapi ada yang sama, gitu kan, gitu. Nah, sampai di situ. Ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada, berarti udah paham semua. Baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.